Shalom semuanya. Welcome back to our Sunday service of 2021. Ayo teman-teman yang baru bangun, come on. Let's wake up, let's worship Him. Let's praise Him. It's a new year, it's a new week, it's a new Sunday. It's just a new season that God wants to bring us in. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ayo teman-teman yang udah bangun, ayo nyalakan videonya. Yuk, yang udah siap kita doa bareng-bareng yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas tahun 2020 Tuhan. Although there are a lot of unforeseen circumstances, Jesus, we will still want to give thanks to you because of all the things that you have done for us. You protect us, Jesus. You were still there for us, Lord, and your hand was upon us, Lord. So we want to be grateful. We want to give thanks. We want to give all the glory back to you, Jesus, because you are good and you are good. You have been so, so good to me and to the people. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru, the year of integrity, Jesus. Terima kasih untuk Kau yang memberikan pesan untuk gembala pembina kami, so that we can enter this year, Jesus, to have more integrity than ever, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bapakku yang baik, Engkau yang ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Engkau yang ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir,
kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari kita katakan sekali lagi. Bapakku yang baik, Engkau yang ku cinta, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Oh Jesus, we thank You, Lord. Oh kami bersyukur ya Tuhan. Mari sembah Dia, saudara. Oh, we thank You, Lord, we thank You, Lord. Kau Bapa yang baik, kasih setiamu cukup bagiku ya Bapa. Ya Rabashiki, ya Rababa, ya Rabashiki, ya. You unravel me
with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. Come on. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. One more time. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. Come on, let's proclaim it, church. Sing, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear.
child of God. Oh, from a mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. Teach us not to fear, Jesus. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. Oh yes, Jesus, in the year of 1021, oh, you show again, you move. Yaralabashik, yaralaba, yaralababashik, yaralab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 a. Oh, hallelujah, Jesus. Yaralababashik, yaralaba, yaralabababababababashik, yaralab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 a. Jesus. Oh Jesus, Jesus, you are here. You are here in our midst, Jesus. Kami agungkan ya Tuhan kasih setiamu. You have been faithful, Lord. You are faithful. Oh.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari kita angkat suara kita, mari kita doa. Ya Allah, Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk this year, Jesus. As we enter this year, we enter, Lord, with praise and worship, Jesus. We enter with your glory, with your hands upon our path.
Ya ralaba sikera laba takaya ralaba baba. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang di gereja ini Tuhan, yang lagi mencari kerjaan Tuhan, yang mencari co-op Jesus, anything that is in their way Lord God, Engkau yang buka jalan Tuhan. Ya ralaba sikera laba. Oh, your hand just upon them Lord. Oh, a new year Lord, a new season. It's a new Jesus, it's a new dimension, a new beginning. Ya ralaba sikera laba. Ajar kami Tuhan di dalam year of integrity, Jesus. Teach us to be your warriors, Lord God. Teach us to be your warriors, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh Lord God, we're ready to listen to more of your praise reports, Jesus. We're ready, Lord, we're ready. Open up our hearts, open up our ears, open up our eyes to see the things that you want us to see here. Jesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua jemaat kami katakan, amin. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan,
kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami berterima kasih Tuhan, kami datang di depan-Mu Tuhan untuk membawa praise report kami dan Tuhan dengan prayer request kami Tuhan. Bapa, terima kasih bahwa hari ini kita bisa masuk Tuhan di dalam tahun integritas Tuhan 2021. Engkau telah membimbing kami melalui tahun 2020 Tuhan. Kau telah memberikan kami pengharapan Tuhan. Kau telah melihatkan kami Tuhan. Bagaimana kami bisa terus-menerus bertumbuh Tuhan di dalam perkataan-Mu Tuhan. Di dalam visi-Mu Tuhan. Kami sekarang bisa melihat ke belakang Tuhan dan melihat how wonderful Your presence has been, Lord. Kau tidak meninggalkan kami Tuhan, dan kami berterima kasih bahwa pengharapan kami ada di dalam Engkau Tuhan, dan Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, walaupun kami sering Tuhan mungkin lalai di dalam duty kami Tuhan. Kami juga mau berterima kasih Tuhan untuk komunitas yang Kau telah taruh kami Tuhan. Kami percaya itu bukan sesuatu coincidence Tuhan. Itu adalah sesuatu yang Engkau memang pakai kami Tuhan di dalam situ, dan kami mau Tuhan untuk dipakai terus Tuhan. Bapak, kami juga berterima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Engkau telah berikan Tuhan. Walaupun beberapa dari kami mungkin ada yang sakit, tapi Engkau terus memberikan kesembuhan. Engkau terus memberikan kepulihan yang pasti Tuhan, dan juga kesehatan yang Kau terus jaga Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Tuhan, kami sekarang mau berdoa Tuhan untuk the year of integrity, Lord. As we enter this new year, kami tidak tahu Tuhan apa yang akan ada di depan kami, tapi kami hanya mau percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan Tuhan, satu-satunya perkataan yang benar Tuhan. Dan kami mau Tuhan menyelusuri apa yang Kau mau di dalam hidup kami Tuhan. Engkau guide kami melalui tahun ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk damai dan kesatuan di dalam gereja ini, dan juga di seluruh gereja Tuhan, di seluruh hati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau guide Tuhan, supaya tidak ada Tuhan yang bisa memisah-misahkan kami Tuhan, walaupun itu datang dari yang jahat Tuhan. Kami percaya hanya Engkau Tuhan yang bisa menyatukan kami semua. We speak life, Lord, into these prayers, Lord. We thank you, Lord. Kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang mencari pekerjaan dan mencari koop-koop Tuhan. Mungkin ada yang terdesak Tuhan, mungkin ada yang tidak tahu mau memulai dari mana. Kami berdoa Engkau yang
memberikan pikiran yang jernih kepada mereka, Tuhan. Engkau yang membimbing mereka, Tuhan. Engkau yang membukakan pintu-pintu kepada mereka, Tuhan. Ini anak-Mu, Tuhan. Engkau yang membimbing, Engkau yang menjadi guidance, dan Engkau yang menjadi guru mereka, Tuhan. Kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk mereka yang masih sakit saat memasuki tahun baru ini. Engkau yang memberikan physical healing. Dan juga mereka yang mungkin depresi, Tuhan, yang mempunyai anxiety attack or panic attack, Tuhan, yang mungkin tidak mengerti apa yang harus diperbuat, Tuhan, mungkin karena mental health mereka, Tuhan, tapi mereka mau reach out kepada Engkau, Tuhan. Kau berikan hati-Mu kepada mereka, agar mereka tahu, Tuhan, Kau adalah satu-satunya Tuhan yang bisa memberikan healing itu, Tuhan. And I pray for all the kids, Lord, all your children, Lord, you may give them blessing, and you just keep them in your heart, Lord. Even though we know that we might make mistake, we might stumble along our path, Lord. Tapi kami mau memberikan konsentrasi kami kepada Engkau, fokus kami kepada Engkau, Tuhan. Kami mau untuk terus menerus, Tuhan, ikut di dalam kekuasaan-Mu, Tuhan. Thank you, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Shalom everyone. Ini kita masuk tahun yang baru 2021, the year of integrity. Cuma kita mau mengingat ya apa pesan Tuhan bagi kita melalui gembalanya Pastor Nico. Jadi kita akan bacakan the third Pentecost, apa isi-isinya, dan seperti biasa I'm gonna ask of you volunteers to read the points of the third Pentecost. Ada 5. Yang pertama, I'm gonna ask Fernando untuk bacain butir pertama. Yang kedua, I'm gonna ask Chia untuk membacakan. Ketiga, I want to ask Dafus untuk membacakan poin yang ketiga nanti. Joshua Kasalim, please read the fourth one, and Fioni finish up on the fifth one. Okay? So, let's go for the first one. Nando, would you kindly unmute yourself and read together with us? Okay. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Thank you very much, guys. Yuk kita aminkan, kita percaya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam Pentakosta ketiga. This year, the year of integrity. Mari kita sama-sama dalam hal ini mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, satu kesempatan kami bisa berkumpul menjadi satu gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau mempersiapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu dari Pastor Ferdi ya Tuhan. Buka telinga kami, buka pikiran kami, buka Tuhan hati kami. Jadikan kami menjadi tanah-tanah yang siap untuk ditabur Tuhan. Siap untuk menerima benih iman daripada-Mu ya Tuhan. Persiapkan Pastor Ferdi dalam menyampaikannya Tuhan, hanya pesan-Mu yang bisa keluar dari mulutnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita dengarkan. Oke, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Shalom, apa kabar? Shalom, apa kabar? Selamat berhari Minggu semuanya. Kita ketemu di dalam minggu pertama di dalam tahun ini. Shalom, 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 shalom. Haleluya, haleluya. Nah, kita akan belajar sesuatu hari ini. Kita tahu bahwa tahun ini kita memasuki tahun integritas ya. Jadi gini, saya nggak mau formal-formalan deh. Kita mau belajar sesuatu supaya kita baik hari ini, sejam ini, ataupun sepanjang tahun ini kita produktif atau kita mengerti sungguh-sungguh apa itu artinya masuk tahun integritas dan kita bisa melakukannya. Gini ya, biasanya masuk ke dalam tahun baru ini semua nih ya. Pasti saya percaya di sini ada yang believe on New Year's resolution, ada yang don't believe on New Year's resolution. Saya bukan mau ngomong siapa yang believe, siapa yang nggak believe, tapi saya mau coba kita ngobrolin dan kita sampaikan. Orang seringkali membuat satu momentum atau momen-momen begitu masuk tahun baru ini, sesuatu mau namanya resolution ke janji sama diri sendiri ke itu biasanya terjadi. Biasanya gini, oke deh, mulai tahun depan saya mau belajar lebih bagus, ya kan? Mungkin sepanjang tahun ini kita belajar males-malesan atau kita segala macam ya. Kita salahin COVID lah, kita salahin keadaan lah, ya kan? Jadi kita bilang, udahlah, tahun depan saya mau membereskan lebih baik lagi. Oke. Kemudian, atau mungkin yang sesimpel gini, oke lah, tahun ini saya mau kamar saya lebih bersih lagi, apapun namanya. Oh, tahun ini kalau yang lebih spiritual, oke, tahun ini kita banyak bolong-bolong, nggak ke gereja, nggak baca Alkitab. Oke deh, mulai tahun ini kita mau lebih baik lagi. Atau kita mau ke gym, dan lain sebagainya, ya. Saya nggak mau sebut ini New Year resolution, tapi biasa kita punya janji seperti itu. Tapi, yang saya mau bilang begini. Kita kan di dalam tahun ini, kita berbicara mengenai masuk tahun integritas. Nah, waktu kita berbicara masuk tahun integritas, perhatikan. Kita bisa begini, tahun integritas ini di awalnya kita semangat. Oke, mau deh, saya mau jadi orang yang lebih integritas. Tadi Chris sebagai worship leader, dia bilang, Tuhan, kami mau Tuhan masuk dalam tahun ini, kami menjadi orang yang lebih punya integritas. Dan semua kita merasa seperti itu. Biasanya momen-momen seperti ini membuat kita lebih semangat. Tapi kita jujur yuk, mau namanya masuk tahun integritas ke, mau namanya kita ke gym lebih semangat ke, mau namanya kita diet. Saya nih kemarin ini belajar buat makan sehat dan lain sebagainya, saudaraku ya. Banyak tantangannya, banyak. Ini yang kita mau belajarin, ya kita mau ngobrolin pagi hari ini. Baik mau belajar lebih rajin ke, baik mau lebih bangun pagi ke, baik mau time management lebih baik ke. Seringkali kita tuh di awalnya semangat, tetapi ya banyak di antara kita, ya sebagian besar malahan di antara kita, itu New Year's resolution atau janji atau apapun yang kita katakan itu tidak sampai pada ujung. Ayo kita ngaku yuk. Sering nggak kita begitu? Sering. Mau lebih rapi, tengah jalan meleset, tengah jalan gagal, dan lain sebagainya. Nah, ternyata, ya saya coba renungkan ya. Waktu saya coba renungkan, ya beberapa kali saya di akhir tahun ini, seingat saya tanggal 27 waktu saya sampaikan khotbah akhir tahun, kemudian kemarin ini saya diminta untuk menyampaikan di Jembatan 2 khotbah juga. Tuhan membawa di dalam satu firman Tuhan di dalam Yosua ini, dan akhirnya saya renungkan di dalam Yosua ini banyak hal yang Tuhan ajarkan kita tentang integritas, tetapi untuk menjadi seorang yang berintegritas itu, kita untuk menjadi seorang yang bisa tetap kita dietnya berhasil, belajar lebih rajinnya berhasil, janji kita pada diri sendiri berhasil, kita mau time management juga kita berhasil, ternyata diperlukan satu yang namanya konsistensi. Saya ulangi, lihat ya. Kita mau menjadi orang integritas, tapi kita keplesetnya, jatuhnya karena kita tidak konsistensi, nggak konsisten dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, dengerin ya, saya mau 45 menit ini, kita belajar sesuatu ya, dan mulai di tahun Year of Integrity ini, yuk kita fokuskan karena kita mau
belajar sesuatu dari mulai awal tahun ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Kita bukan cuma menjadi penonton, tapi kita belajar. Kita bersekutu di tempat ini, memuji, menyembah Tuhan, dan kita belajar. Saya akan sering share pada kita semua. Saya harap kita semua bisa ikutin ini, karena saya yakin, 100% saya yakin, kalau kita dengarkan apa yang menjadi tuntunan Tuhan pagi hari ini, dan kita mau dirubahkan sedikit demi sedikit, kita akan belajar sesuatu. Buat kebaikan teman-teman, buat kebaikan saya. Kita yang sekolah, kita yang dagang, kita yang bisnis, kita dengan keluarga, kita yang sedang melakukan segala sesuatu. Kita belajar sesuatu yang benar pagi hari ini, supaya kita menjadi seorang yang konsisten. Saya akan coba screen share buat kita semua. Haleluya. Saudara bisa lihat? Saudara bisa lihat nggak? Yang bisa lihat begini? Yang bisa lihat screen share-nya? Oke. Saya kasih judul di dalam firman Tuhan pagi hari ini adalah konsistensi dalam integritas. Nah, artinya apa? Gini ya, kita bisa cuman menjadikan integritas itu sesuatu moto yang indah. Mau jadi orang integritas. Siapa sih yang nggak mau jadi orang Kristen yang berintegritas? Mau dong, kita memang harus jadi seperti itu. Tadi di Voice of Pentecost, karakter Kristus. Kita tahu karakter Kristus, kita mau punya karakter Kristus seperti itu. Kalau cuma sampai mau, tapi kita melakukannya nggak konsisten, segala macam. Kita jangan cuma ngomong integriti deh. Diet, ke gym, bangun pagi, lebih rajin, bersihin kamar, lebih time management, mau lebih setia, dan sebagainya. Kita mau, dan itu semua bagus. Tetapi kita sering gagal di dalam konsistensi kita. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu, supaya kita sama-sama nih language-nya. Apa sih artinya konsisten itu? Saya coba lihat di Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris ya. Rata-rata ya, saya coba ambil bukan summary-nya, tapi inilah yang menjadi poin daripada apa artinya konsistensi. Konsistensi dibilang seperti ini. Satu ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Saya ulangin ya. Ketetapan, tetap, pokoknya tetap, dan mantap. Bukan cuma di dalam pikiran, tapi dalam bertindak. Itu konsisten. Sehingga bahasa Indonesia bagusnya ketaat-asaan. Ya, ada orang keputusasaan. Putus asa tuh gampang putus asa. Jadi harapan dikit, begitu ada distraction, begitu rasanya gagal, putus asa. Udah deh, stop deh, putus asa deh, udah nggak ada harapan lagi. Ketaat-asaan itu artinya taat. Taat terhadap ketetapan itu. Taat terhadap kemantapan itu dalam bertindak. Dari diri sendiri. Itu konsistensi. Bahasa Inggrisnya dibilang begini. Consistency is a firmness of constitution or character or persistence. Ya, jadi artinya apa? Persistence. Terus-menerus, setia, taat, melakukan hal yang mantap, melakukan hal yang taat, melakukan hal yang tetap, melakukan hal yang sama, terus seperti itu. Itu konsisten. Nah, kira-kira itu arti daripada konsistensi. Nah, waktu saya renungkan firman Tuhan, dengerin ya, saya harap kalian masih di sini, ya. Dengerin ya. Waktu saya renungkan firman Tuhan di dalam Yosua, ya, Tuhan bilang begini, ini saya udah ngomong beberapa saat yang lalu, tapi bukan saya ulangin, saya mau kita mengerti kenapa di dalam ayat Yosua 1, ayat 7 dan 8 ini, sangat banyak yang kita bisa pelajari. I cannot see you, saya cuma bisa melihat beberapa daripada kalian, tetapi saya harap di dalam screen share ini, kalian semua seriously liatin ini, karena ini buat kita. Ya, Yosua bilang gini, firman Tuhan di dalam Yosua. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ingat ya, yang lalu saya ngomong tentang integriti itu adalah gini, pikiran, perkataan, pikiran, dan perbuatan itu sama. Jadi kalau
perkataan ngomong gini, ngomongnya seperti ini, pikirannya seperti ini, tindakannya seperti itu. Itu integrity. Dilihat orang, nggak dilihat orang, selalu lakukan seperti itu. Itu integrity. Itu kita bahas yang lalu. Dan saya yakin dan percaya, kedepannya kita akan ngomong banyak tentang integritas. Tapi hari ini, saya akan berbicara mengenai konsistensi itu. Karena dibilang, karena Yosua bilang ini, jangan lupa. Artinya jangan lupa gini, jangan cuma sekali memperkatakan kitab Taurat itu. Atau jangan cuma sekali-sekali memperkatakan firman. Jangan pernah lupa. Konsisten dalam memperkatakan. Kemudian Tuhan bilang gini juga, renungkan siang dan malam. Jadi selama masih ada siang, selama masih ada malam, renungkan konsisten, ya. Konsisten tuh ya nggak gampang putus asa untuk merenungkannya. Ini saya ngomong ya, dengerin deh. Kalau saya ngomong ini cuman melulu firman Tuhan, kalian nggak akan. Kalian kurang semangat kali karena terlalu religius. Ini buat diri kita sendiri, for being a consistent person. Coba kalian pikirin, mau siang, mau malam, kalau kita memang ke gym, aduh udah kemalaman deh, besok pagi aja. Kita tunda, mau belajar, aduh besok aja deh. Kita nggak konsisten di dalam apa yang kita pikirkan. Saya mau melatih buat time management. Kita nggak konsisten, seringkali kita gagal karena kesiangan, kemalaman, kepagian, besok aja, dan lain sebagainya. Kemudian, konsisten dalam tindakan. Ya kan, tindakannya memang begitu terus. Memang kita, Tuhan bilang ini, supaya engkau bertindak hati-hati, ya kan? Nah, perhatikan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Hari ini saya mau kasih beberapa poin ya yang menarik buat kita. Kenapa orang sering apa yang terjadi di dalam New Year's resolution? Di dalam New Year Resolution, janji mau integrity, janji mau diet, janji mau bangun pagi, janji mau lebih rajin, janji mau belajar dengan better time management. Di awal tahun kita janji, apa yang terjadi? Faktanya, 80%, ini saya coba lihat dari statistik, dan saya coba rata-ratakan, ambil figur yang sebagian besar berbicara, 80% dari apa yang kita janjikan di awal tahun, ya, apapun janji kita, 80%, quit the New Year's resolution in the second week of February. Awal semangat. Mau lebih gini, mau lebih gitu, mau bener. 80% dari antara kita, sebagian besar di antara kita, quit the second week of February. Segala macam. Nggak kuat deh. Aduh, kayaknya banyak godaan. Segala macam. Tahun demi tahun ini yang terjadi. Saya nggak tahu kalian. Tapi kalau saya jujur sama diri sendiri, bener, ini saya sering ngerasain kayak gitu. Mau lebih, yuk kita berdoa sekeluarga, yuk kita ada tiap hari, yuk kita ini, kita dulu, dari mulai kita, segala macam lah. Kalau yang urusan gereja, kita baca Alkitab lah, kita ini sering kali, segala macam. Itu quit the New Year's resolution in the second week of February. Kemudian, 80% cuman semangat di depannya. Willpower without action has no power. Makanya tadi Yosua bilang, bertindaklah hati-hati. Jadi udah ngomongin, pikirin, bertindak sama. Sebab kalau enggak, wah depannya mau mulai dagang, mau mulai belajar, mau mulai cari ini yang baru, mau mulai lebih rapi, mau mulai time. Wah, willpower-nya kuatnya luar biasa. Tapi nggak ada action. Ya, nggak ada action. Kalau dulu cerita lama bilang begini, ada 10 burung di atas pohon. Ada 10 burung di atas pohon, ya kan? 7 diantaranya pengen terbang buat cari makan, ya. 7 diantaranya pengen terbang buat cari makan. Sisa di atas pohon berapa? Ada 10 burung di atas pohon. 7 diantaranya karena lapar pengen terbang cari makan. Sisa di atas pohon berapa? Ada yang bilang 3 om, enggak. Ya saya tahu kalian semua orang pinter. Pasti nggak ada yang jawab 3 sisanya. Sisanya ya 10. Kenapa? Karena yang 7 itu cuma pengen terbang, baru pengen. Ya, kita pengen integritas. Kita pengen lebih setia lagi. Tadi kan waktu kita sama-sama belajar gitu kan ya, Voice Pentecost ya. Kita pengen menjadi orang lebih integritas lagi. Kita pengen merasakan kesetiaan Tuhan. Kita pengen menjadi orang dan lain sebagainya. Kita kalau cuma pengen doang, nggak ada actionnya, itu nggak ada power sama sekali. Yang ketiga, lihat ya. Ada orang yang punya power to start. Wah, jadi bukan cuma pengen, udah lumayan, udah lebih mending ya, bukan cuma pengen ya. Power to start. Ada power to start. Mulai ya. Saya banyak saudaraku
pengalaman ya, artinya ke pengalaman-pengalaman yang lalu, bukan diri saya sendiri. Saya melihat banyak orang, wah dia pengen mulai bikin ini, dia pengen mulai jualan ini, dia pengen mulai lakukan ini, dia mulai beli barang-barangnya, persiapannya, mulai segala macam, mulai hobi baru, mulai pengen apa deh segala macam. Depannya udah disiapin ya. Kalau yang ke gym mungkin dulu saya begitu tuh kadang-kadang dulu ya, wah udah siapin sepatunya lah, udah semangat beli sepatunya, beli training spaknya, beli bajunya, rasanya semua semangat di depannya. Saya pernah nih, bahkan waktu di Kanada, pengen tiap hari dulu janjian sama JJ Fafa tuh, yuk beli barbel yang kecil ya, so, kita tiap hari barbelnya ada, udah dibeli, bener, tapi nggak konsisten. Pakai sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bosen, males ya. Jadi power to startnya ada, tapi there is no power to be consistent. 80% orang bisa memulai, tetapi nggak konsisten. Kemudian apa lagi? Lihat begini. Orang sering bilang gini, dengerin deh, ini dengerin baik-baik deh. Aduh, mulainya aja kecil deh. Mulai aja yang sesuatu yang kecil dulu ya. Sebab kalau mulainya udah sesuatu yang besar, itu agak susah. Betul, itu nggak salah, betul. Tapi statistik bilang gini, mau goalnya itu small, easy, atau very achievable goal ya, dibanding big, huge goal ya, dibanding mau resolutionnya nih, janjinya nih mau kecil, mau gede, ternyata sama loh rate-nya loh. 80% orang yang punya small achievable goals juga nggak bisa achieve tuh. Kenapa? Karena tidak konsisten. Segaris bawahin kata, ternyata bener ya, yang bikin saya gagal itu karena saya tidak konsisten. Kenapa saya tidak konsisten? Kenapa saya tidak konsisten? Nah, lihat nih ya, lihat nih. Dengar. Dari Yosua kita belajar sesuatu. Jadi renungkannya begini, ya saya pengen kalian renungkan begini. Kita lihat apa yang firman Tuhan ngomong, kita terapin dalam hidup ya. Not melulu tentang sesuatu yang religius atau tentang firman gereja, bukan, tentang hidup kita. Karena kita ngomong tentang integritas itu kan juga bukan melulu tentang kita harus kelihatan gini, kasih gini-gini. No, bagaimana perkataan kita ya. Bagaimana kita jadi orang yang gampang bohong, nggak? Itu kan integriti kan. Kenapa kita akhirnya jatuh lagi ke bohong lagi, ke white lie lagi? Mungkin kita nggak 100% bohong deh. Kita white lie. Kenapa? Karena kita nggak konsisten untuk, oke, saya nggak mau bohong. Saya mau mengatakan yang nggak konsisten. Nggak kuat, nggak tahan. Orang sering ngomong gini, capek om jadi orang baik. Capek om jadi orang baik. Oh, saya ada saudara di Indonesia. Misalnya katakanlah jatuh di dalam pelayanan, udah cinta Tuhan, terus waktu mengalami sesuatu, aduh capek deh. Gue lihat ya, orang di luar sana tuh nggak usah baik-baik ya, nggak usah melakukan yang begini, bisa tuh diberkati juga. Capek gue jadi orang baik. Nah, saya yakin di antara kita yang ada di tempat ini, banyak di antara kita, ngapain sih gue harus begini? Ngapain sih gue harus lakukan ini? Capek ya. Firman Tuhan bilang, dengar ya, dengar ya. Catat bahkan, firman Tuhan ini kalian catat, Yosua waktu Tuhan kasih kesempatan firman seperti ini, Tuhan kasih janji, Tuhan kasih promise, Tuhan kasih guarantee, bahwa Tuhan ngomong gini ke Yosua, kita tangkap sebagai pelajaran buat kita supaya kita bisa konsisten. Firman Tuhan bilang gini, jangan nyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini kan bukan cuma sekali dong. Oh, setiap kali dia ketemu jalan pengen nyimpang, Tuhan bilang, jangan nyimpang. Ya kan? Supaya, nah lihat ya, supaya apa? Dengar nih. Tuhan kalau suruh jangan nyimpang, suruh konsisten, suruh integritas, itu bukan cuma sekedar seenaknya Tuhan. Pokoknya jangan begini. Kenapa Tuhan? Ya pokoknya jangan. Begitu, harus begitu. Enggak. Tuhan bilang supaya kamu, supaya kamu, Yosua. Hari ini Tuhan bilang, supaya kamu, Ferdi. Hari ini Tuhan bilang, supaya kamu, Nanda. Hari ini Tuhan bilang, supaya kamu, Fernando. Hari ini Tuhan bilang, supaya kamu, Regina. Supaya kita nih beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu konsisten dengan integriti yang kamu lakukan, kamu akan beruntung kemanapun kamu pergi. Wow, apa benar Tuhan? Benar loh. Ya, teman-teman di sini pernah ada yang punya ini nggak? Apa namanya? Kata-kata mutiara dulu waktu di Indonesia, itu bahasa Indonesia gini, sedikit-dikit lama-lama jadi bukit. Ya. Sedikit-dikit segala sesuatu ini dunia ngomong. Sedikit-sedikit aja nabung, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Mulai konsisten, dikit-dikit aja. Saya kemarin ini coba buat mau plank 30 menit sehari. 1 menit sehari selama 30 hari. Bener lu ya, 2, 3, 4, 5 hari pertama konsisten lu, bener lu. Lama-lama bisa, adalah capek lah. Habis makan kayaknya, adalah gitu. Bisa lu, bener lu ya.
Jadi ini berlaku buat saya juga. Sebenarnya dunia bilang lu plank 30 hari aja bisa perutnya bisa urusan nih supaya beruntung, ya kan? Supaya ada hasilnya, ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Saya tahu saya lot of share screening, tapi saya harap kalian tetap stay fokus supaya kita bisa belajar sesuatu yang baik hari ini, yang berguna ya. Kenapa Tuhan bilang jangan menyimpang kanan kiri supaya kamu beruntung? Lihat ya. Nah, inilah penyebab kita gagal di dalam konsisten. Perhatikan, inilah yang menyebabkan kita gagal di dalam konsisten. Perhatikan, cuma ada 6. Dengar ya. Kita males karena terpaksa untuk disiplin. Padahal Tuhan bilang gini, pokoknya jangan nyimpang, ke kanan, ke kiri, udah lurus terus, jalan lurus terus. Nah, excuse kita gini, dengerin ya teman-teman ya. Excuse gini, bosen om, capek. Mau konsisten, itu harus dipaksa buat disiplin. Dulu saya sempat artinya cukup goyah. Waktu kita bilang, yuk di gereja kita mesti baca Alkitab, katakanlah 2 pasal sehari, 3 pasal sehari. Kemudian waktu saya coba tanya ke floor gitu ya, ke teman-teman yang ada di sini, gimana, mendingan gini nggak? Om, mendingan kalau gitu ini deh, terserah yang mau baca aja deh, karena tiap-tiap orang tuh beda. Doa malam atau saat teduh dengan Tuhan, nggak usah diatur-atur om. Saya coba renungkan. Ada benernya buat orang yang bisa 20% nggak jatuh di dalam menerapkan konsisten. Tapi buat sebagian orang 80% termasuk Yosua firman Tuhan, bukan Yosua Eka Salim, Yosua firman Tuhan, itu Tuhan mesti ingetin. Jangan nyimpang kanan, jangan nyimpang kiri, paksa buat disiplin. Saya coba renungkan ya. Kita kan dalam hidup ini kan pertandingan ya. Firman Tuhan bilang begini loh, di Wahyu kalau kalian lihat. Kita semua, ini berlaku buat kita semua. Berapa banyak jemaat 7 jemaat Tuhan di akhir zaman ini, Tuhan ngomong begini kepada 7 jemaat. Selalu bilang, barang siapa menang. Jadi, kita harus paksa atlet. Tuhan bilang begini kepada Paulus. Hidup ini seperti atlet nih, seperti olahragawan. Olahragawan tuh nggak gini, oh mau latihan cuman pada waktu mau bertanding deh, nggak bisa loh. Konsisten bertanding. Coba pikirin, bener nggak kamu dan saya nih ya, jatuhnya karena kita nggak konsisten. Setia itu perlu konsistensi. Setia sama pacar tuh bukan cuma waktu pacarannya doang. Senang, seru, have fun, makan bareng. Orang senang jalan-jalan. Habis merit 2, 3, 4, 5 tahun. Coba tanya yang udah merit ya, teman-teman kalian udah merit ya. Atau lihat pada keluarga kita ya kan. Berapa harus paksa buat disiplin setia ya kan. Kalau nggak bisa jatuh, saya jatuh. Kita bisa jatuh dalam kesetiaan buat berdisiplin. Padahal di akhir daripada hidup kita, Tuhan bilang, barang siapa menang. Ya. Paulus bilang kita harus berlomba. I have fought a good fight. Aku telah memenangkan pertandingan ini. Gitu kan ya. Lihat itu ya. Nah, kemudian yang pertama itu paksa buat disiplin. Kita harus paksakan buat disiplin. Jadi nggak ada yang namanya gini nih. Dengerin. Nggak mood, om. Apalagi buat integrity lagi nggak mood, om. Loh, mau ke gym nggak bisa mood, nggak mood. Olahragawan nggak bisa mood, nggak mood. Ya kan? Terus latihan terus. Disiplin. Harus paksa diri. Jalan pagi lari. Saya sering lihat nih di sini. Orang winter kayak, orang nggak winter kayak. Saya sering lihat. Ada orang udah ada umur, pakai baju lari gitu ya. Winter lari. Saya kadang-kadang di mobil pikir, gila ya winter lari ya. Kenapa? Dia nggak ada gini. Aduh dingin deh. Aduh lagi begini deh. Sekali-sekali mungkin lagi sakit, iya. Tapi kalau namanya akhirnya jadi disiplin, itu jadi satu karakter, jadi satu kebiasaan, jadi satu karakter buat menjadi seorang integritas. Kamar lagi libur, nggak libur, namanya kita rajin, namanya kita bersihin, namanya kita mau ke gym, dan semuanya itu kita perlu disiplin. Setuju, katakan amin. Bener nggak kita sering keserang karena kita nggak konsisten? Betul. Mulai dari yang religius baca firman dan lain sebagainya. Oke, nah kedua, lihat ya, tadi Yosua dibilang begini, ya, supaya kamu Yosua berhasil dan beruntung. Jadi goalnya itu buat diri sendiri. Nah, dengar ya, kenapa kita sering nggak konsisten? Karena kita nggak yakin nih, goalnya itu buat diri kita sendiri. Kita pengen jaga image karena disuruh Tante Ami baca Alkitab, ya udah deh, gue baca Alkitab deh. Karena ditanyain Konanda buat berdoa, yaudah gue berdoa deh. Jadi goalnya bukan, padahal Tuhan bilang, Yosua, kamu jangan nyimpang kanan kiri, supaya perjalanan kamu, supaya kamu berhasil dan beruntung. Kemanapun kamu pergi, jadi buat kamu, bukan buat orang lain, buat kamu.
Jadi goalnya buat diri kita sendiri, bukan jaga image. Seringkali kita orang Kristen, jadi mau berintegritas nih, nggak enak. Pastornya suruh integritas. Jadi di depan pastornya integriti banget. Wah, Kak mengasihi, ngomong yang benar, bener-bener salah-salah di depan pastornya. Di belakang cerita lain. Kenapa? Karena cuma bagian jaga image, ya. Bukan buat gaya dilihat orang lain. Kita seringkali jadi orang Kristen kebanyakan gaya. Gaya apa? Ya itu tadi, dilihat orang lain. Ya kelihatannya, religius lu. Kalau di depan jemaat, main. Kita jadi pemusiknya, benar-benar nyembahnya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Nah, saya mau. Mike WLK, kita bukan WLK. Makanya kenapa Pastor Weliar bilang, kita sekarang lagi belajar untuk worship sendiri nih, ya. Bukan waktu kita nanti di panggung, kita jadi WL. Tadi kan Chris, saya waktu Chris menyanyikan lagu ini, saya mendapat satu pengertian. Waktu kita ngomong gini, Bapakku yang baik, Engkau yang ku cinta. Itu kita mau di panggung apa di lagi keadaan kayak begini nih, di lewat Zoom ini, waktu kita ngomong Bapak yang baik tuh konsisten. Bapak yang baik bukan cuma di panggung, karena ada lampu, apalagi kalau di Jakarta kita lihat gereja ya, pakai tata lampu, musik, orang nonton, bagus. Bisa nggak kita ada di sini konsisten juga? Meskipun cuma di kamar tidur, betul Bapakku yang baik. Bener nggak betul Bapakku yang baik? Bener nggak mulut kita, perkataan kita, hati kita, pikiran kita, perbuatan kita menunjukkan bahwa dia Bapak yang baik, ya. Kita lakukan karena kita dilihat Bapak, bukan dilihat orang lain, bukan gaya dilihat orang lain. Saya dulu, dan saya harus kasih kredit ini ke salah seorang motivator yang saya lihat, dia kasih contoh ini. Jadi saya mau pakai contoh ini karena menurut saya bagus. Tapi saya ingat waktu saya dulu SMA belajar fisika. Fisika ada rumus gini. Ya. Gini. Pressure, tekanan, ya, tekanan itu equals force, apa tuh? Gaya, ya. Dibagi area. Betul dong? Kalau areanya kecil, gayanya ditekan kencang, tekanannya jadi luar biasa. Makanya kenapa selang apa air yang semprotan besar itu ya, tekanan itu besar. Kenapa? Gayanya kencang gitu, areanya kecil. Jadi seperti itu, ya kan? Pressure itu adalah gaya dibagi area, dibagi luas penampang, ya kan? Jadi supaya kita nggak pressure, disuruh Om Ferdi, disuruh Konanda, disuruh cobain latihan. Kok Chris panggil latihan. Jadi cuma di depan orang. Jadi berasa kayak tekanan, berasa kayak beban. Karena mau dilihat orang, gaya mau dilihat orang. Jadi supaya nggak berasa tekanan itu terlalu kenceng, gayanya kita kurangin. Jangan bergaya. Kalau gayanya F-nya kita kurangin, tekanannya kecil. Nggak berasa tekanan, nggak ada gaya, nggak mau dilihat siapa-siapa. Emang gue lakukan ini cuman bukan buat jaga image, ya jadi nggak berasa tertekan, melayani tertekan, ikut ini, jadi integritasnya karena di gereja disuruh integritas sih, itu sebabnya, ya kan? Jangan kebanyakan gaya. Kemudian nomor 3, ya, dengar, oke. Lihat nih, nomor 3 dan nomor 4. Yosua Tuhan bilang gini, perkataan, pikirkan siang dan malam, bertindak hati-hati, supaya engkau berjalan dengan sesuai dengan Taurat. Supaya engkau apa yang lakukan berhasil dan beruntung. Lihat nih, kalau kita konsistennya, dengar ya, saya bukan ngomong tentang integritas ya, saya lagi ngomong gini, waktu dia konsisten, dia bisa begini pikirannya. Jangan nyimpang tuh artinya, capek dah, bosan, terikat, ya mesti jalan lurus terus, mesti jadi orang baik terus, males, capek, nggak mau begini. Kita, cara mikirnya gitu, kita pasti jadi capek, jadi bosen, jadi jenuh. Karena kita mikirnya capek udah begini, bosen udah begini, jenuh udah begini. Jadi cara berpikir kita itu harusnya jangan nyimpang, be integritas, konsisten. Itu karena saya tahu dan saya percaya bahwa kalau saya konsisten lakukan ini, kunci sukses. Saya tahu kalau saya ke gym tiap hari, pasti berubah, pasti badan berubah. Kalau saya makan makanan saya pasti berubah. Jadi bukan ini, capek ya makan sayur mulu. Saya tuh tanya Tante Ami tuh, ya. Makan sayur, saya sering kali ngeluh, kayak kemarin aja saya udah ngomong, Mi, makan enakan dikit gitu. Si Tante Ami bilang saya, Fer, kan udah masak makan enak begini-begini, masa mau makan yang lebih enak gimana lagi? Tapi bisa ada tuh, kenapa? Karena saya harusnya pikir, kalau makanan sehat, itu pasti sukses. Betul nggak? Betul, rasanya bosen, jenuh, betul. Di rumah, kita mesti stay at home. Kenapa? Karena kuncinya sukses. Waktu kita stay at home, waktu kita jaga jarak, waktu kita pakai masker, waktu kita serius ikutin kesehatan protokol, itu ada apa?
as a whole, itu akan menjadi sesuatu buat kita sendiri juga. Jadi, dengar baik-baik, waktu kita konsisten, otak kita itu apa? Capek, jenuh, nggak mau, males, bosen, nggak enak jadi orang baik, capek jadi orang baik, atau kita bilang, waktu saya konsisten terhadap belajar yang benar, itu kunci suksesnya. Kita mau pikirannya gimana? Guys, dengerin benar-benar. Benar-benar. Nah, ini berhubungan ke nomor 5. Waktu Joshua dibilang begini, kamu pasti akan berhasil dan beruntung. Joshua bisa gini, Tuhan, belum lihat gua. Dia bisa nggak percaya. Kita nih ya, kenapa sering jatuh nggak konsisten? Karena kita nggak percaya hasilnya. Saya ulangin. Kenapa kita sering nggak konsisten? Kenapa kita sering bulan Februari, bulan Februari tadi 80% orang tuh udah gagal New Year resolution-nya. Janjinya tuh udah gagal. Kenapa? Karena kita ragu sama hasilnya. Ya kan? Padahal orang yang latihan nyanyi terus, yang ke gym, yang mau belajar, yang konsisten, itu ada orang-orang yang percaya sama hasilnya. Orang dagang, dikit. Ini kan banyak lagi teman-teman lagi dagang nih ya. Saya berdoa, kalian konsisten. Ya, konsisten dengan, gak usah lihat, wah mesti gede depan. Udah, pelan-pelan tapi tahu, kalau saya konsisten, saya tabung, itu akan hasilnya tuh pasti ada. Kecuali kalian gak percaya. Nah, kalau dagang percaya, jual 25, dapatnya 30, untung 5, konsisten. Oh iya bener ya, memang pasti dapat untung ya. Tapi masalahnya waktu kita integritas, kita kan belum lihat hasilnya. Tergantung kita percaya apa nggak percaya. Kan waktu kita ke gym, depannya perut masih gede, belum ada hasilnya. Hari pertama belum ada hasilnya, hari kedua belum ada hasilnya, hari ketiga perut tetap gede, hari keempat perut tetap gede, belum ada hasilnya. Tapi kita tetap percaya bahwa itu ada hasilnya. Makanya firman Tuhan bilang, supaya kamu berhasil dan beruntung, itu janji Tuhan. Nah, lihat ya. Gara-gara kita nggak percaya, sedangkan hasilnya, jangan-jangan gara-gara kita nggak percaya sama Tuhan, akhirnya efek daripada kita nggak percaya atau ragu lagi, jadi males lanjutin. Kenapa kita sering gagal di dalam konsisten? Karena kita jadi males lanjutin. Udahlah, males lah. Ayo, kalian begitu nggak? Males deh, udah tanggung, udah kotor rumahnya. Aduh, gue udah main game, udah keseringan, udah kebiasaan, udah tanggung lah. Udahlah, jadi males buat stop. Males buat stop. Segala sesuatu. Kenapa? Efek kita ragu, padahal kalau kita ragu, yakin ada hasilnya. Itu kita nggak malas lanjutin. Minum vitamin, dikit demi dikit menjadi bukit, ya kan? Kalau kalian sakit, dokter suruh minum obat. Kenapa? Dokter suruh minum obat, antibiotik terutama. Minum ya, 2 minggu, jangan stop. Kenapa? Karena dokter itu telah eksperimen membuktikan, laboratorium telah membuktikan, makan terus 2 minggu, 3 minggu, jangan stop. Pasti akan ada hasilnya. Kalian malas, pahit, Om. 2 minggu pahit. Udah nggak ada, belum tahu hasilnya. Kalau nggak percaya sama hasilnya, stop di tengah jalan. Stop. Ya. Nah, jadi itu kalian mesti, segala sesuatu kita tidak konsisten karena kita malas ngelanjutin, karena kita ragu sebenarnya. Kita ragu jadi kita malas melanjutinnya. Padahal 2 Timotius bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dengar ya, kita semua lagi bertanding loh. Guys, kalian lagi bertanding. Siapapun yang ada di tempat ini, Fioni, kamu lagi bertanding. Kalista, kamu lagi bertanding. Ya kan? Sinclair, kamu lagi bertanding. Ya, Jessica, kamu lagi bertanding. Monica, kita, Ferdi lagi bertanding. Kalian lagi bertanding. Bertanding itu latihan. Jangan males. Kalau males pasti jatuh. Dalam hal ini, jatuh kita nggak konsisten. Akhirnya, kita di awal pengen jadi orang integritas, kita nggak bisa jadi orang integritas. Ya. Nah, slide terakhir, saya mau bilang begini. Tadi kau Billy, atau di dalam tahun integrity ini, kita punya satu ayat emas di dalam Mazmur 24 ayat 3. Perhatikan ya. Tadi Tuhan udah ngomong kepada Yosua ya, perkatakan firman Tuhan renungkan siang dan malam dan bertindak hati-hati. Perkataan, pikiran dan perbuatan harus konsisten, harus sama terus, persistence juga ya kan. Nah, karena Tuhan bilang begini. Dengar nih ya. Ayat 24 ayat 3 Mazmur, dengar. Di dalam amanat agung ini, kita semua, kenapa kita mesti jadi orang yang konsisten dalam integrity? Dengar ya, oke. Tuhan bilang ini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Tuhan lagi suruh kita, go up, naik ke tempat kudus Tuhan. Naik, ini hari-hari terakhir ya. Kalian jangan pikir rapture nggak bisa terjadi besok, bisa loh. Jangan pikir rapture nggak bisa terjadi entar, bisa loh. Rapture can happen anytime, ya kan? Siapa yang boleh naik? Siapa yang boleh go up? Ya, kita semua harus go up. Setuju? Katakan amin. Amin, kita harus go up. Amin. Orang yang nggak boleh naik, ya, siapa yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Ayat 24, ayat yang keempat dibilang seperti ini. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Lihat nih, insight kita dulu. Ya, jadi jangan begini.
Oh Tuhan, jemaat ini semua kita boleh naik. Iya, lihat dulu di dalamnya. Makanya kita dibelajarin integritas. Cool, nanti kita akan banyak ngomong tentang integritas. Firman Tuhan Sunday akan belajar ngomong integritas. Bukan cuma sekali belajar. Supaya kita semakin dibersihkan hatinya. Murni hatinya. Ya, jangan ngomongnya apa, oh bagus ya, oh orang saya nggak mau ngomong orang Western, nggak mau ngomong orang Kanada, banyak basa-basi, tapi saya bukan belajar ya, lihat banyak orang yang cuma depannya, oh ya good, just so good, di belakangnya, nggak murni, punya tujuan, punya agenda terselubung. Saya mau bertobat loh. Saya berasal dari latar belakang kehidupan pemikiran saya, bukan my family. Saya punya latar belakang dulu, ngomongnya apa, di belakang bisa punya hatinya berbeda, punya agenda berbeda. Saya mau bertobat tuh. Sampai sekarang ini, kita udah ada yang berhasil? Belum. Kita semua mau untuk dibentuk supaya murni hatinya. Setuju? Katakan amin ya. Siapa yang boleh naik ke atas? Siapa yang boleh go up? Tuhan bilang, orang yang bersih tangan dan murni hati. Yang go in, ke dalam mau bersih. Ya, yang mau dibersihkan di dalamnya. Ya. Dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Artinya apa? Ke dalamnya bersih, keluarnya itu bersih, nggak wah ngomong ya satu kalimat atau ngomong ke si A, ngomong ke si B, bohongnya banyak banget. Bohong tuh bukan bohong apa ya? Bohong gede, bukan cipuan gede, white lie. Gara-gara apa? Nutupin nggak enak hati, nutupin apa kayaknya apa ya, supaya dianggap orang begini, nggak punya bilang punya, nggak bisa bilang bisa, nggak mau bilang doang segala. Jadi kayak itu nggak bisa, aduh nggak mau, dan segala macam. Jadi itu menyerahkan diri pada penipuan tuh ya. Kita banyak lah, yuk kita jujur tahun 2020, yuk kalau yang mau jujur, berapa banyak kita yang nggak bohong sih, saya mau tanya ya, yang nggak bohong gede, bohong kecil, atau white lie, whatever, ya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Kadang-kadang kita malahan bohongnya itu kita sampai begini, swear deh, gue begini. Swear tuh swear apa nih, ya, swear deh, gue bakal begini, swear apa, ya kan? Kalau kita nggak konsisten, nggak ada gunanya juga, ya kan? Nah, jadi di dalam Mazmur 24 ayat 3 ini, Tuhan bilang gini, kita harus menjadi orang yang mau naik ke Gunung Kudus, mau go up, mau bersih tangan dan murni hati ke dalam, mau go in. Yang tidak menyerahkan diri kepada keluar, kepada orang lain, kepada penipuan, mau go out-nya benar. Mau go up, mau go in, mau go out. Benar baik-baik. Lihat ya, ini ayat kelima. Perhatikan sungguh-sungguh. I'm almost done. I want you to pay attention on this. Orang yang mau go up, mau go in, dan go out, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Lihat, sini. Om, nggak enak jadi orang baik, Om. Nggak enak naik ke atas gunung Tuhan. Nggak enak orang murni. Om, banyak orang, Om, di Jakarta apalagi, Om. Orang saya udah berasal dari keluarga dagang. Dibilang gini, kalau orang baik mah nggak bakal bisa kaya. Murni hati nggak bakal bisa kaya. Wah, malah jatuh ke tempat yang susah, dicipuain orang. Tuhan janji gini, orang yang go up, go in, dan go out, dia akan menerima berkat daripada Tuhan. Katakan amin. Justru yang nggak nyontek, Om, saya kalau nggak nyontek, Om, bisa hasilnya jelek diomelin papa. No, kita belajar sungguh-sungguh. Lihat, hasil itu di tangan Tuhan. Masa depan di tangan Tuhan. Ya, kehidupan di tangan Tuhan. Pokoknya kita jangan cipua dan jangan bohong. Udahlah, yang benar aja, yang integrity, konsisten terhadap integrity itu. Dia akan terima berkat dari Tuhan dan keadilan. Tuhan itu maha adil. Om, teman saya di kantor sikut-sikutan, Om, nggak pakai go up, go in, go out, Om. Ya, tetap malah sukses, malah dipromosi, Om. Saya yang jujur-jujur, jadi kayak begini, Om, terus seperti ini. Keadilan dari Allah menyelamatkan dia. Katakan amin. Itu janji lu. Saya pegang lu itu lu. Yuk kita jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, yang dalam kehidupan ini kalian sekolah, belajar, dagang, ya kan? Yang kita punya konsistensi terhadap integritas, ya, karena kita tahu Tuhan yang adil yang akan menyelamatkan kita, ya. Kita diomongin orang, dibenci orang. Kalau saya nggak bela diri, Om, saya nggak. Tuhan bilang jangan bela diri. Ya, pembelaan adalah hakku, kata Tuhan. Itu being integritas. Konsisten aja. Mau dijelekin dalam hak segala macam, kayak mau diomongin, digosipin segala macam. Kalau kita memang melakukan yang baik, ya udah. Tuhan yang akan memberikan keadilan, ya kan? Jadi orang yang mau go up, mau go in, go out, dialah yang menerima berkat dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, pertanyaannya begini, ya. Kemarin Tante Ami sempat ngomong sama saya, Fer, kita sering bukan sampaikan, artinya Tante Ami nanya begini, kalau kita nggak mau, kenapa emangnya? Kan dia kemarin waktu tanggal 27 firman Tuhan hari Minggu, saya ngomong tentang integritas. Kemudian pertanyaan yang muncul, which is saya harus kita share sama-sama sekarang. Orang sering bilangin, kalau gue nggak mau integritas, mau apa?
Ya, kenapa ya? Emang kenapa? Ya kan, ya oke berhasil beruntung, tapi gue nggak mau. Emang kenapa? Nah, ya, Pak Timotius Hardono ngomong begini loh. Saya tangkap ini dan saya pakai buat saudara. Jadi diskredit saya berikan kepada beliau. Dia bilang gini, orang yang nggak mau go up, nggak mau go in, nggak mau go out, itu mendapatkan go yang terakhir. Goblok. Orang yang nggak mau go up, nggak mau go in, nggak mau go out, itu goblok. Haleluya. 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 Terima berkat Tuhan kok nggak mau. Terima keadilan dari Tuhan kok nggak mau ya. Gara-gara cuman excuse ya. Gara-gara capek jadi orang baik ya. Padahal Tuhan bilang, ini loh kamu akan berhasil dan beruntung, Jos. Bayangin, ini bukan Lim Swee Long, bukannya orang kaya yang bilang aku akan memberkati engkau. Kamu dijamin berhasil dan beruntung. Tuhan bilang kalau kamu menang, kamu akan terima mahkota. Ayo asal kamu mau go up, mau go in, dan mau go out. Enggak om, saya nggak mau go up, saya nggak mau go in, nggak mau go out. Ya udah, lu goblok. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Oh ralabaya syanda karalabaya shikara. Yuk kita siapkan hati kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Siapa yang mau go up di tempat ini? Siapa yang mau go up? Saya mau lihat tangan-tangannya terangkat. Kita balik dulu ke galeri. Saya sepanjang firman Tuhan ini, saya selalu ada di screen share. Jadi saya bersyukur. Makanya saya berdoa, yuk saya nggak mau lihat muka saya nggak mau lihat muka kalian juga, bukan nggak mau lihat, tapi saya mau concentrate on apa yang Tuhan mau sampaikan. Yuk, tapi saat ini saya mau lihat siapa yang kita mau go up, kita mau go in dan mau go out. Siapa yang mau di Pantai Kosta yang ketiga? Siapa yang mau angkat tangan? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, turunkan tangan. Siapa yang nggak mau go up, yang nggak mau go in, yang nggak mau go out? Siapa yang nggak mau? Ya. Nggak ada yang Tuhan nggak suruh loh, Tuhan nggak paksa lo, Tuhan nggak paksa Yosua, Tuhan nggak paksa kita semua. Saya cuma mau bilang, kalau kita nggak mau go up, nggak mau go in, nggak mau go out, go, itu, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan udah kasih kesempatan kita masuk ke dalam tahun integrity dengan konsisten. Setuju ya, kita mau konsisten ya, guys. Mau diingetin ya supaya kita bisa konsisten ya, ya, jangan gaya-gaya, jangan tampang doang gaya, jangan cuman kelihatannya doang gaya, ya, religius, cinta Tuhan, integrity, konsisten, no, ya. Tujuannya buat kita, masing-masing buat kita, berkat dan keadilan Tuhan ada pada kita. Sama, kalian lagi mau punya New Year's resolution apa? Being consistent. Karena itu akan membuat kita berhasil. Tuhan berkati. Yuk, kita siapkan hati kita buat masuk ke dalam perjamuan kudus. Haleluya. Yuk, saya kasih kalian waktu untuk mempersiapkan perjamuan kudus 30 seconds, guys. Setelah itu kita akan kembali ke sini, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Yuk, yang sudah siap kita bangkit berdiri. Yuk, kita belajar untuk menghormati persekutuan kita di dalam perjamuan kudus. Kita bangkit berdiri. Yuk, haleluya. Haleluya, haleluya. Yuk, kalau misalnya kalian bisa, turn on your camera, everybody. Turn on your camera. Yuk, karena kita sama-sama bersekutu di tempat ini, kita turn on our camera, kita masuk perjamuan kudus. I appreciate everyone yang bisa. Yang nggak bisa tadi, I got some message. Ada masalah di dalam internetnya, mungkin it's okay, no problem. If you're really not available, that's don't worry at all, nggak kenapa-napa. Tapi kalau kita yang bisa, yuk turn on our camera. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Yuk, kita makan dan minum dengan cara yang benar ya, teman-teman. Di tahun ini masuk di dalam hari Minggu yang pertama tahun 2021, kita mulai makan dan minum dengan cara yang benar. Apa? Tadi Voice of Pentecost bilang, kalau kita masih ada ganjelan, kamu ada ganjelan seantara kamu. Tadi juga NG berdoa untuk unity, untuk jangan ada roh pemecah. Karena masuk tahun ini, roh pemecah itu datangnya dari apa? Sebel sama si ini. Ya. Mulai dari sebel. Kesel, nggak mau ngomong deh, males. Mulai dari situ, itu terjadi roh pemecah. Yuk, kita minta ampun. Saat ini kita minta ampun. Di hari pertama, di hari Minggu pertama, kita minta ampun kalau kita kesel sama si A, si B. Mungkin teman satu kos kita. Mungkin our roommate. Mungkin our schoolmate. Mungkin our best friend. Mungkin our parents. Mungkin our brother or sister. Kita ada kepahitan, ada sebel, ada jengkel. Yuk kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita selesaikan dengan Tuhan. Supaya kita makan dan minum dengan cara yang benar. Ya, Bapa, kami minta ampun atas semua kesalahan dan dosa kami, Tuhan. Jadikan kami orang yang murni hati. Go into. Mari Tuhan, kami mau jadi orang yang murni hati. Murni hati, murni. Gak punya
nggak pakai kedok dalam hidup ini Tuhan, murni kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan. Yuk kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang disediakan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan dengan tubuh Kristus. Oh, ralabaya syanda karalaba ralabaya sikara. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan sambil berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari semua sekarang mulai mengucap syukur. Mulai mengucap syukur. Oralabasyanda. Mengucap syukur buat setiap nasihat, teguran, tuntunan, penyertaan Tuhan. Tahun yang lalu, bahkan masuk tahun yang baru, kalau kalian semua masih dalam keadaan, kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, yuk kita mulai mengucap syukur. Tapi terlebih dari itu, mengucap syukur karena persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus yang memampukan kita. Guys, dengar baik-baik. Tanpa Kristus, tanpa Roh Kudus di dalam kita, there is no way kita bisa menjadi seorang yang punya integritas. Oleh karena itu secara konsisten kita minta Roh Kudus pimpin hidupku. Ya, tadi saya sangat diberkati pada waktu worship leader Chris menyanyikan lagu Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau berikan yang selalu yang ku perlu. Lihat, Tuhan menunjukkan kasih setia. Yuk kita juga setia untuk minta Tuhan, Engkau setia, aku juga mau setia Tuhan. Setia masih dipakai Tuhan, setia masih kita mengalami tuntunan Tuhan. Kita setia semuanya sampai kita mengakhiri pertandingan ini. Bersyukur buat semua itu. Bahwa semua kita mulai berbahasa roh. Semua kita mulai berbahasa roh. Yuk. Oh ralabaya syanda karalabaya sikaralaba. Oh ralabaya syanda karalabaya sikaralabaya sikaralaba. Oh ralabaya syanda karalaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tubuh dan darah Kristus. Terima kasih buat kesetiaanmu. Terima kasih buat tahun integritas. Terima kasih tuntunanmu yang buat siang hari ini. Terima kasih buat jemaatmu. Terima kasih buat keluarga demi keluarga. Terima kasih buat kesatuan hati. Terima kasih Tuhan telah menyembuhkan. Terima kasih Tuhan terus menyempurnakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sertai pengucapan syukur. Sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin.